Kebutuhan yang tidak terbatas, kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebutuhan manusia sejak dilahirkan. Manusia telah memiliki banyak kebutuhan yang semakin beragam setelah dewasa. Siswa misalnya kebutuhan buku, pelajaran, dan alat tulis. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Berdasarkan tingkat intensitas kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, dan minuman dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan perlengkapan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, yang bersifat mewah. Pada umumnya tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial. Contohnya adalah seperti penggunaan mobil, dan melainkan untuk menunjukkan status sosial seorang. Kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contohnya orang yang sakit. Harus segera berobat atau orang yang lapar harus segera makan. Kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya seperti orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk persiapkan biaya pendidikan anaknya. Berdasarkan sifat pemenuhannya, kebutuhan dibedakan atas memuas kebutuhan jasmani dan alat memuas kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, misalnya pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Dengan kejiwaan seorang, contohnya agar dapat bekerja lebih baik, seorang karyawan perlu dapat bekerja lebih baik. Seorang karyawan perlu mendapatkan nasihat, motivasi, dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian kerja. Berdasarkan subjek yang membutuhkan, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya seorang siswa.
atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan jasa barang adalah alat kebutuhan kemanusiaan mempunyai bentuk fisik. Sementara itu jasa adalah pemenuhan kebutuhan yang tidak terbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Yang pertama, jenis barang. Jenis barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh kepentingan barang dalam kehidupan manusia, cara penggunaannya, cara pekerjaan, serta menurut bentuk dan sifat. Berdasarkan cara memperoleh, barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya dan sepatu. Barang ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. Air sungai. Dan pasir di pantai. Dan udara. Berdasarkan kepentingan barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan pemakaiannya ditambah jika pendapatan berkurang. Contohnya sandal jepit. Barang bekas dan barang tiruan. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerintahnya, tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya beras. Minyak, sayur, dan bensin. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya baju, dan komputer. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya adalah perhiasan.
berlian, mobil mewah, dan lain-lain. Berdasarkan cara penggunaan, barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang lain publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya rumah, tabungan, dan mobil. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya adalah taman, jembatan, penyeberangan, jalan raya, dan sekolah. Berdasarkan hukuman pemakaian, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga barang beras mahal, ya hanya segini yang dijelaskan sama saya, dan mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.